Pernah nggak kamu mau beli sesuatu, tapi kamu tahu nih toko ini sering banget diskon. Jadi kamu pikir, checkoutnya nanti aja tunggu diskon. Pernah kan? Nah, jadi kalau kamu mau jualan kamu itu laku tanpa harus diskon terus, don't make the same mistakes, dan ini caranya. Sebelum aku share beberapa tips dan strategi biar jualan kamu itu bisa laku tanpa harus diskon terus, aku mau share beberapa alasan kenapa kamu bisa terjebak kalau jualan kamu itu hanya rame kalau lagi diskon. Dan yang pertama, itu yang udah aku contohin tadi, yaitu kamu udah keseringan diskon. Strategi terbaik biar kamu nggak terjebak diskon itu sebenarnya dari awal mulai kamu jualan, jangan keseringan diskon. Kalau kamu terlalu sering diskon, lama-lama itu bisa merusak harga, dan juga kamu akan melatih customer kamu untuk mau belanja saat diskon aja gitu. Karena di pikiran mereka, oh ini toko diskon melulu nih, berarti untungnya gede, ngapain aku harus beli di harga normal. Tapi beda banget dengan toko lain yang mungkin jarang-jarang diskon atau diskonnya itu kadang-kadang aja. Karena di pikiran customer, oh mungkin memang harganya segini. Berapa kali kamu lihat toko yang saking seringnya diskon sampai kamu pikir kalau diskonnya itu hanya gimmick aja. Bahkan kamu pikir, jangan-jangan harga normalnya memang segini. Dan juga kalau kamu itu keseringan kasih diskon, kamu bakal menarik satu customer, yaitu tipe-tipe diskon hunters gitu, yang mereka tuh hanya peduli mencari harga yang termurah aja, dan mereka itu kurang menghargai value, effort, dan nilai yang udah kamu susah payah berikan untuk produk kamu. Alasan kedua kenapa jualanmu itu hanya laku saat diskon adalah karena pola diskon kamu sangat ketebak. Misalnya nih, kamu setiap akhir bulan kamu selalu adain diskon 20%. Lama-lama customermu akan mulai sadar dan mulai ketebak kalau kamu itu pasti diskon tiap akhir bulan. Dan dia akan pikir, toko ini tiap akhir bulan diskon 20%. Jadi dia akan sengaja tungguin tiap akhir bulan untuk check out, dan dia nggak mau check out di hari lain. Akibatnya jualan kamu itu sepi di hari biasa dan hanya rame kalau diskon doang. Loh, emangnya nggak boleh kasih diskon? Boleh banget, diskon itu strategi marketing yang bagus dan harus diakui sangat efektif untuk menarik customer. Tapi kalau tujuan kamu itu untuk mau bisnis kamu itu tidak bergantung pada diskon saja, berarti kamu harus bisa menggunakan diskon secara strategis dan bertujuan. Wah, gimana tuh caranya untuk menggunakan diskon secara strategis? Nah, aku bakal share 3 cara. Yang pertama adalah gunakan diskon di hari-hari spesial bisnis kamu. Nah, ini bisa jadi seperti anniversary, atau mungkin launching produk baru, atau mungkin ulang tahunnya bisnis kamu, atau mungkin beberapa hari-hari spesial seperti Idul Fitri, atau mungkin tahun baru. Karena yang ada di pikiran customer itu, wah ini kesempatan emas nih, kita harus buruan check out, karena jarang-jarang nih ada hari spesial gitu. Dan juga kamu bisa gabungkan diskon ini dengan campaign marketing hari spesial gitu. Misalnya untuk hari raya kamu bisa gabungin dengan paket bukber, atau mungkin dengan paket Idul Fitri dan lain-lain. Cara kedua untuk menggunakan diskon secara strategis adalah saat kamu lagi mau cuci gudang. Nah, cuci gudang itu saat kamu lagi mau jual-jualin stok-stok mati yang numpuk di gudang kamu dan susah banget kejual. Karena daripada mereka itu numpuk di gudang kamu dan bikin uang kamu itu stuck di sana, dan kamu gak bisa menggunakan uang itu untuk hal-hal lain yang lebih menghasilkan, lebih baik itu dijual aja dengan harga diskon atau harga miring, biar kamu bisa ambil balik duit kamu, dan kamu bisa gunakan itu untuk stok barang lain, atau untuk beli peralatan, atau untuk hal-hal apapun yang bisa menghasilkan lebih untuk bisnis kamu. Nah, buat teman-teman yang jualan F&B, bisa juga kamu menggunakan diskon untuk menghabiskan bahan makanan atau minuman yang sudah deket expire-nya gitu. Daripada sudah expire dan harus dibuang karena nggak layak dijual, lebih baik saat udah menjelang atau mendekati tanggal expire, itu dijual dengan harga diskon. Nah, contohnya teman-teman pasti udah sering lihat ya gitu, minimarket yang menjual makanan siap saji gitu. Kadang ada beberapa yang mereka tuh setelah di atas jam 9 gitu ya, atau bahkan jam 10, mereka tuh suka diskon-diskonin karena makanan siap saji itu harus habis di hari itu juga. Cara ketiga untuk menggunakan diskon secara strategis adalah dengan buat bundle. Diskon bundle atau diskon borongan itu bisa menjadi sebuah pemanis buat customer yang beli secara kuantitasnya banyak sekaligus, atau untuk
langganan setia kamu yang udah beli terus sama kamu gitu. Biar mereka itu semangat untuk beli banyak sama kamu. Atau kamu juga bisa buat harga paketan gitu. Misalnya beli 5 lebih murah dan lain-lain gitu. Pokoknya kreatif-kreatifnya kamu aja untuk membuat strategi marketing untuk bisa membujuk customer untuk belanja lebih banyak sama kamu. Oke, sekarang kita masuk ke cara untuk menarik customer selain dengan menggunakan diskon. Dan yang pertama adalah jangan hanya mengandalkan marketplace. Karena jujur harus diakui, mayoritas perang harga itu terjadinya di marketplace. Karena persaingan itu sangat ketat, toko-toko juga sangat banyak, dan juga gampang banget untuk customer membandingkan harga kamu dengan harga toko sebelah, apalagi kalau produkmu mirip-mirip. Jadi kalau aku boleh saran, jangan hanya mengandalkan marketplace saja untuk jualan gitu. Coba kamu mulai pikirkan beberapa cara lain untuk customer bisa belanja sama kamu selain dari marketplace. Nah, ini bisa dari WhatsApp, bisa dari website, dari toko offline, dari social media, dan lain-lain. Nah, ini bukan berarti kamu nggak boleh jualan di marketplace ya. Memang harus diakui marketplace itu banyak kelebihannya, seperti mau atur atau panggil kurir itu gampang, dan juga banyak fasilitas yang bisa mendukung pemula untuk mulai jualan. Tapi kalau aku boleh saran, coba miliki cara lain untuk customer bisa belanja sama kamu selain dari marketplace, biar kamu juga bisa lebih bebas dari perang harga dan juga dari regulasi marketplace yang bisa berubah-berubah. Cara kedua untuk kamu bisa menarik customer selain dengan diskon adalah bersaing dengan value. Sebenarnya dalam bisnis kamu boleh pilih, kamu mau bersaing dengan value atau kamu mau bersaing dengan harga. Kalau kamu pilih bersaing dengan harga, ya berarti kemungkinan besar kamu harus jual harga di bawah kompetitormu dan kamu harus siap-siap perang harga gitu. Dan ujung-ujungnya strategi kamu nggak akan lari dari kejar kuantitas atau kamu jual banyak tapi masing-masing itu untungnya tipis. Tapi ingat ya, kalau kamu memilih strategi bersaing dengan harga, kamu bakal menarik tipe-tipe customer yang sangat-sangat price sensitive, atau mereka tuh paling peduli nomor satu itu harga kalau belanja. Makanya kalau aku pribadi, aku lebih suka bersaing dengan value daripada dengan harga. Kalau kamu pilih bersaing dengan value, berarti kamu harus bisa menawarkan value lebih yang berbeda dari kompetitormu, kayak gitu. Dan juga coba kamu targetkan orang-orang yang peduli kualitas dan juga yang bisa menghargai effort atau value yang sudah kamu tawarkan. Enaknya kamu akan lebih bebas dari perang harga, tapi of course ya, kamu harus keluar effort lebih untuk memberikan value biar customer juga nggak kecewa karena kualitas atau value yang kamu tawarkan nggak sesuai ekspektasi mereka. Gimana sih caranya biar kamu bisa beri value ke customer secara profitable? Nah, yang pertama kamu harus pikirkan adalah apa sih yang harus kamu tawarkan biar kamu bisa bikin customer itu merasa worth it untuk belanja sama kamu. Dan kedua, apa faktor pembeda produk kamu dari produk toko lain gitu. Kalau kamu jualnya itu sama persis dengan toko sebelah, ya pasti ujung-ujungnya customer akan membandingkan harga sebelum mereka check out. Tapi kalau produk kamu itu unik dan berbeda dari toko sebelah, customermu akan beli karena mereka rasa cocok dengan produkmu, bukan karena kamu yang paling murah. Nah, mungkin kamu pikir, ya itu enak kalau produk sendiri, kalau misalnya aku reseller gimana? Nah, aku mau share satu tips yang ampuh digunakan untuk memiliki faktor pembeda buat kamu yang reseller, yaitu ambillah foto produk real pic sendiri gitu. Jadi, kamu menggunakan foto yang kamu ambil sendiri daripada kamu hanya posting ulang foto-foto katalog yang udah dikirim oleh supplier. Contohnya, ada satu kenalan aku yang dia itu dulunya itu reseller baju gitu. Nah, instead of cuman menggunakan foto katalog dari supplier, dia actually keluar extra effort untuk ambil foto on model di badannya sendiri gitu. Jadi customernya juga bisa lihat bajunya itu jatuhnya di badan orang itu seperti apa, kayak gitu. Nah, itu kan ada value tambahan kan, dan itu berhasil bikin dia bisa menjual harga di atas reseller lain yang cuman posting ulang foto-foto supplier kayak gitu. Dan akhirnya lama-lama dia kekumpul modal untuk bisa produksi baju sendiri. Mungkin sejauh ini kamu pikir, kalau aku udah terlanjur keseringan diskon dan aku udah terlanjur rusak harga, solusinya gimana? Oke, jujur ini udah agak susah ya, tapi nggak berarti hopeless gitu, masih ada solusinya, dan aku akan share beberapa. Yang pertama adalah buat produk baru. Salah satu cara untuk kamu bisa lepas dari jebakan diskon adalah dengan membuat produk baru, dan produk baru ini jangan kamu kasih diskon selain hari spesial atau lagi cuci gudang kayak gitu. Nah, memang agak susah ya untuk benar-benar lepas dari
diskon. Nah, makanya kamu akalin dengan produk yang baru, kamu jangan kasih diskon. Pasangin aja new arrival, brand new produk kayak gitu, dan kamu fokus marketingmu di sana. Dan buat orang-orang customer yang diskon hunters yang mau cari diskon, kamu arahkan mereka ke produk-produk lama kamu yang udah terlanjur rusak harganya. Contohnya seperti di gambar ini gitu ya. Jadi buat para diskon hunters, kamu bisa arahkan ke produk yang lama gitu, yang kaos dan juga celananya gitu yang udah terlanjur diskon, tapi kamu arahkan customer baru, atau mungkin kamu fokus semua budget marketing kamu di produk-produk baru yang kamu jual dengan harga normal, dan kamu pasang new arrival atau brand new, pokoknya kamu bikin itu kelihatan keren deh. Jujur, awal-awalnya pasti butuh penyesuaian ya, karena customermu itu udah terbiasa dengan diskon, tapi kamu bisa fokus aja untuk mengarahkan para diskon hunters ke produk-produk lama, biar produk baru kamu itu bisa pelan-pelan disembuhkan gitu harganya. Solusi kedua buat yang udah terjebak diskon adalah dengan ubah diskon menjadi bonus gitu. Daripada diskon, lebih baik dan juga lebih cuan juga buat kamu untuk kamu kasih bonus, misalnya buy one get one atau mungkin buy two get one. Sekilas kelihatannya sama ya, tapi kalau kamu diskon, kamu tuh kurangin profit dan kamu kurangin cash flow. Tapi kalau misalnya kamu dapat kasih bonus gitu ya, memang of course kamu pasti kurangin profit, tapi kamu masih dapat cash yang lumayan banyak. Dan ini pun anggapannya kalau yang kamu bonusin itu harganya sama. Kamu bisa lebih cuan lagi kalau kamu itu bonusin yang harga termurah gitu. Biar kamu nggak bingung, aku langsung contohin aja ya. Nah, ini pertama aku contohin dulu untuk barang yang harganya sama gitu ya. Misalnya kalau kamu kasih diskon 50%, anggap harganya dari 120.000 jadi 60.000 gitu. Anggap modal kamu 40 lah gitu biar gampang hitungnya. Jadi kamu dapat sales 60.000 dari jual baju, dan profit kamu 60 kurang 40 which is 20.000 gitu. Tapi kalau kamu kasih buy one get one, kamu dapat sales 120.000 dan kamu dapat profit 120 kurangin 80 karena dapat 2 kan gitu. Jadi kamu dapat profit itu 40.000. Dan yang tadi itu contohnya asumsi kalau produk yang kamu gratisin itu harganya sama. Kalau misalnya yang kamu gratisin itu yang termurah, kamu bakal lebih cuan lagi. Nah, aku langsung contohin aja ya. Seperti yang tadi, diskon 50% kan berarti kamu dapat salesnya 60.000 dan profitnya 20.000 kan. Nah, kalau misalnya buy one get one gitu, misalnya yang gratisannya itu misalnya topi gitulah, yang lebih murah kayak gitu. Modalnya ternyata cuma 15.000 gitu. Berarti total modal yang kamu keluarkan itu 40 tambah 15.000 which is 55.000 gitu kan. Nah, sales yang kamu dapat kan yang tetap customer bayar itu yang termahal kan, 120.000 dan dikurangi aja 55 dan kamu akan dapat profit 65.000 which is jauh lebih banyak daripada kalau kamu kasih diskon 50%, kamu cuma cuan 20.000. Ini kamu cuan 65.000 loh. Solusi ketiga ini mungkin lebih cocok untuk kasus harga rusak yang udah cukup ekstrim, yaitu melakukan rebranding. Kalau semua strategi yang tadi udah kamu coba dan kagak ada yang berhasil dan gak menghasilkan dan tetap aja kamu stuck dan persepsi customer terhadap barang kamu itu gak berubah, mungkin udah saatnya untuk kamu melakukan rebranding gitu ya, untuk bisa mengubah persepsi customer terhadap brand kamu atau produk kamu. Jadi kamu harus mengubah identitas bisnis kamu. Bisa jadi mengubah nama, atau mungkin ubah produk, atau mungkin kamu bisa ganti image, ganti logo, kamu ganti target market, dan lain-lain. Tujuannya biar kamu ada kesempatan untuk bisa mengubah cara customer memandang produk kamu dan juga bisnis kamu gitu. Dan kali ini kalau sudah berhasil kamu melakukan rebranding, jangan sering-sering diskon lagi. Nah, sebenarnya untuk bikin jualan kita itu laku tanpa harus diskon terus, gak akan lari jauh dari gimana caranya kita bisa membuat strategi marketing yang bisa menarik customer yang paling cocok dengan produk kita. Dalam kata lain, kita harus tahu target market kita itu siapa dan kita harus mengenali mereka secara mendalam, baru kita bisa membuat strategi jualan yang tepat sasaran. Nah, pas banget karena udah aku kupas tuntas cara menentukan target market di videoku yang ini, jadi nonton ya biar strategi jualan kamu makin mantap lagi. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di video yang ini ya.